pagi. Baik. Apa kabar? Baik. Baik. Sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini, nah lihat dulu kiri kanannya ada nggak sumpah? Kalau ada sumpahnya, tolong diambil, simpan dulu. Nanti istirahat baru dibuang. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, tolong kelas siapkan. Jadi, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut agama masing-masing dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kepada Ibu Guru kita, Bisa Alam. Apa kabar? Baik. Siapa yang bisa menunjuk lagu? Peran. Saya, Bu. Lagu daerah atau lagu apa, Bu? Mari kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. 1, 2, 3, ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, terima kasih Pak. Silakan duduk. Oke, anak ibu silakan duduk. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, siapa yang tidak hadir? Hadir semua? Siapa? Andosan kenapa? Andosan Alfa ya. Andosan Alfa. Siapa itu? Andosan Alfa. Clara. Oke, terima kasih. Nih, udah buku-bukunya udah disiapkan semua nih? Oke. Siapa yang ingat materi kita sebelumnya? Sumber daya manusia. Apa itu sumber daya manusia? Tenaga kerja. Kaitan dengan tenaga Kerja. Tenaga kerja itu contohnya seperti apa? Supir, terus guru, dokter, polisi. Oke, apa bagaimana cara meningkatkan sumber daya manusia? Siapa yang tahu? Oke, silakan Bang. Melalui pendidikan. Melalui pendidikan. Oke, Frans. Melalui kursus atau les. Melalui kursus atau les. Jadi itu materi kita sebelumnya. Maka kali ini materi kita terkait tentang lembaga sosial dan norma. Nah, jadi apa kaitannya? Sumber daya manusia ini harus diatur, benar atau tidak? Benar. Nah, sumber daya manusia itu harus ada yang mengatur. Kalau tidak ada yang mengatur, maka kehidupan kita ini bisa kacau balau. Maka harus dibuat lembaga sosial dan norma. Nah, pertanyaan pertama sebelum kita mulai pembelajaran kita. Apa yang akan terjadi jika di masyarakat ya tidak ada aturan atau norma? Siapa yang bisa jawab? Apa yang akan terjadi jika dalam masyarakat kita tidak ada aturan atau norma? Oke, silakan Mas. Semua akan terbalau tidak atau berapa ditulis. Dia tidak beraturan, jadi tidak ada asal-asalan semua bisa dilakukan sendiri. Oke, kata Frans, kehidupan kita akan kacau balau. Semuanya akan melakukan kesukaannya masing-masing, semena-mena. Ya kan, benar nggak? Suka-suka kita mau ngapain? Kacau nggak kehidupan kita? Ya kan? Nah contohnya kita sekolah ini
pakai baju pertandingan sekolah? Mungkin atau tidak? Nah, mungkinkah dia pakai baju seksi? Mungkin saja, karena nggak ada aturan yang mengatur. Lalu yang kedua, mengapa setiap lembaga sosial selalu memiliki norma tertentu? Karena kalau aturan di sekolah itu harus seperti waktu atau sebagainya. Karena harus rapi. Kalau di rumah kan kita harus pakai sopan, pulang. Jadinya apa malam. Perbedaannya itu kalau di sekolah itu lebih dekat. Berbeda tempat, berbeda aturan. Ada yang lebih dekat, ada yang tidak terlalu dekat aturan. Kata Frans, setiap lembaga itu punya standar aturan masing-masing dan itu disesuaikan dengan kebutuhan. Karena apa kata Frans tadi? Ada di satu tempat dia bisa longgar, di tempat lain dia ketat, iya kan? Jadi dalam kehidupan kita itu setiap lembaga memiliki standar, aturan atau norma masing-masing. Di gereja dan di masjid sudah pasti ada perbedaan standar. Di sekolah dengan di rumah ada nggak perbedaan standar? Ada atau tidak? Di rumah kamu perlu pakai seragam? Tidak. Di sekolah? Maka harus ada standar. Nah, lalu pertanyaan ketiga. Menurut kalian, norma mana yang paling penting untuk menjaga keteraturan masyarakat? Apakah agama, hukum, kesopanan, atau kesusilaan, dan mengapa? Apa deh? Kesopanan. Norma? Kesopanan. Alasan? Supaya hubungan antar manusia di dalam suatu masyarakat bisa terjalin sebagaimana yang diharapkan. Oke, supaya hubungan manusia itu bisa terjalin sesuai yang diharapkan. Kata Ade, dia menurutnya kesopanan biar teratur masyarakat. Ada pendapat lain? Orang? Menurut kamu norma yang mana? Norma hukum. Alasannya, mengapa kamu memilih norma hukum? Oke. Nah, kalau kata Aurel, kalau dalam norma hukum itu banyak aturan-aturan yang sudah ditetapkan. Nah, jadi masyarakat harus melakukan sesuai aturan. Jadi masyarakat jauh lebih tertib. Frans, norma apa? Mau bakat terikat aturan. Oke, kata Frans norma hukum karena terikat aturan. Benar. Sani? Norma hukum juga karena terikat peraturan. Ada lagi yang berbeda? Nisa? Sama. Oke. Nah, jadi norma-norma ini sebenarnya harus ada dalam masyarakat. Kenapa? Kalau tidak ada aturan atau norma dalam masyarakat, maka sudah dipastikan kehidupan kita akan kacau. Nah, seandainya kita analogikan di sekolah, seandainya sekolah ini nggak punya aturan, maka suka-suka muridnya datang cepat. Dan suka-suka muridnya juga berpakaian seperti apa dan pulang jam berapa. Benar atau tidak? Di rumah juga seperti itu. Kalau tidak ada aturan di rumah, maka anggota keluarga itu suka-suka buat semena-mena. Suka apa ya? Pokoknya mana yang dia lebih suka lakukan. Kalau tidak suka ya sudah. Nah, maka diperlukanlah aturan dan norma ini agar hidup harmonis itu bisa terjadi atau terjadi di dalam masyarakat. Maka semua masyarakat wajib melaksanakan aturan atau norma. Boleh dilanggar tetapi harus siap menerima sanksi atau konsekuensi. Jelas aku? Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah, nah jadi setelah nanti kamu belajar materi ini, maka kamu akan diharapkan mampu menjelaskan apa itu pengertian lembaga sosial dan norma. Lalu yang kedua, mampu mengidentifikasi apa?
jenis-jenis norma dalam lembaga sosial. Ketiga, menganalisis hubungan antar norma dan fungsi kehidupan masyarakat. Oke, menganalisis hubungan antara norma dan fungsi lembaga sosial dalam kehidupan masyarakat. Jadi inilah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Oke, sebelum kita masuk ke materi, maka kita ingatkan kembali kesepakatan. Yang pertama, datang ke pelatihan siap belajar. Kedua, Mendengar kata, menatap turun berbicara. ketiga, Aktif bertanya dan menjawab dengan sopan. empat, Bekerja sama dengan diskusi kelompok. lima, Menjaga kebersihan dan kerapian kelas. enam, Menggunakan bahasa yang santun. tujuh. Menyelesaikan tugas dengan jujur dan tepat waktu. Nah, jadi selama kegiatan pembelajaran IPS, maka kesepakatan kelas ini harus kita laksanakan. Kita akan diskusi dalam bentuk kelompok kecil. Maka ada studi kasus, maka kamu diskusikan nanti dengan teman-teman kamu. Lalu setelah itu harus ada yang mempresentasikan. Lalu yang kelompok lain yang tidak presentasi itu memberikan pertanyaan. Jadi selama nanti diskusi tetap penilaian adanya. Nah, lalu di akhir nanti kegiatan pembelajaran kita tugas mandiri tetap ada. Oke, kalau ada pertanyaan silahkan. Oke, kita lihat apa itu lembaga sosial. Nah, lembaga sosial adalah sistem norma dan nilai yang mengatur perilaku masyarakat agar kebutuhan hidup dapat terpenuhi. Jadi inilah yang mengatur. Lalu norma itu apa? Aturan atau pedoman perilaku yang berlaku di masyarakat. Norma menjadi dasar terbentuknya lembaga sosial. Jadi di sekolah kita ini ada nggak norma? Ada. Itu nggak jadi acuan kamu bertingkah laku? Iya kan? Dari berpakaian. Kenapa kalian harus pakai baju pramuka hari ini? Apa? Karena begitu aturan sekolah. Iya, mengikuti aturan sekolah. Miss, pakai baju putih di taman ini karena sudah ditetapkan. Setiap hari Rabu guru-guru pakai baju putih hitam. Kan bisa jenis pakai warna lain kan? Tapi karena sudah ada norma, sudah ada aturannya, maka harus mengikuti norma. Jadi di dalam masyarakat kita ada berapa norma? Ada empat. Oke, yang pertama. Oke, apa itu norma agama, Rafi? Contohnya, dilarang mencuri dan jujur. Oke, kata Rafi, norma agama itu bersumber dari Tuhan. Contohnya dilarang mencuri, lalu harus bersikap jujur. Oke, yang kedua, norma apa, Ayu? Norma? Oke, silakan, kuat. Oke, kata Ayu ada dua. Nomor 2 itu adalah norma hukum. Norma hukum itu berasal dari pemerintah. Sanksinya tegas. Harus kita terima sanksinya. Kalau kamu melakukan, nah, sudah pasti si sanksi ini sudah menunggu kamu kan? Nah, contohnya apa? Didilang. Dibilang. Oke. Kalau kamu mencuri, Penjara. di penjara. Jelas nggak sanksinya? Jelas. Ya, yang ketiga, Frans. Norma sopan. Apa itu norma kesopanan? Norma yang berasal dari apa? Nilai manusia. Sopan. Lalu, gimana? Sopan dan santun. Sopan santun. Oke, ada pendapat lain apa itu norma kesopanan?
Ya, jadi ini yang sering terjadi, susah sekali membedakan norma kesopanan dengan kesusilaan. Ya. Nah, jadi kalau norma kesopanan itu yang sudah dianggap benar oleh masyarakat dan sudah dilakukan berulang-ulang. Contohnya berkata sopan kepada orang yang lebih tua. Bukan orang lebih tua, ke semua orang harus lebih sopan. Tapi kalau kesusilaan yang keempat itu berasal dari hati nurani. Ya, itu ingat. Kalau hati nurani itu kesusilaan. Jadi kalau kesusilaan apa menurut kalian? Ketika kita melakukan kesalahan, sanksinya apa? Kalau kesusilaan, malu, benar? Malu. Apalagi? Apa lagi? Merasa bersalah, benar? Apalagi? Ini kesusilaan, berarti terkait dengan hati kita. Tadi saya nyuri, udah pasti kita malu. Lalu kedua, merasa menyesal, panik, cemas, gelisah. Benar kan? Itu kalau kita melakukan kesalahan. Misalnya kamu terlambat tadi pulang ke rumah. Seharusnya jadwal pulang ke rumah itu jam 3 paling lama sekolah. Kamu datang jam 4. Menurut kamu apa perasaan kamu? Panik. Pasti di dalam benak kita sudah menyusun berbagai alasan. Tadi maaf ini, tapi nanti kalau bingung yang lain lagi, gitu kan? Pasti sepanjang jalan kita sudah merangkai yang namanya berbagai alasan. Jelas sampai di sini? Ya, jadi ada 4 norma. Nah, sekarang kita akan diskusi. Hal yang pertama, mengapa setiap lembaga sosial, keluarga, sekolah, agama, pemerintah membutuhkan norma untuk berjalan dengan baik? Itu pertanyaan pertama. Kenapa lembaga ini perlu norma? Kedua, bagaimana dampaknya jika norma kesopanan itu diabaikan dalam pergaulan sehari-hari di sekolah? Kalau norma kesopanan, seandainya ini diabaikan oleh semua orang, apa yang terjadi? Pertanyaan ketiga, berikan contoh nyata penerapan norma hukum di masyarakat. Tahu norma hukum? Contoh penerapannya dan jelaskan akibatnya jika aturan itu tidak ditaati. Ini ambil dari segi kamu sebagai anak sekolah. Lalu yang keempat, menurut kalian norma mana yang paling penting dalam membentuk SDM yang berkualitas? Ya. Nah, apakah norma keluarga, pendidikan, agama, atau hukum? Berikan alasan. Ya, kelompok. Jelas? Oke, ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6, kelompok 7. Oke, ini berlima kelompok 7. Silakan berdiskusi dengan kelompok masing-masing. Ayo, ini dipresentasikan. Ibu kasih waktunya 10 menit. Ya, ada 4 soal, berarti satu orang. Ayo, silahkan. Nomor 3. Kan ada penerapan norma hukum di masyarakat. Ada nggak yang kamu lakukan? Ya. Ya udah, tuliskan kamu contoh norma hukum yang kamu lakukan di masyarakat. Lalu apa dampaknya jika kamu melanggar? Tidak menerapkan. Jelas. Silahkan. Sumber daya manusia, berarti ke orangnya. Menurut kamu dari 4 norma ini, mana yang paling banyak perannya untuk meningkatkan kualitas? Tahu kualitas? Tahu kualitas kan? Kualitas bisa dari segi pendidikan kan? Karakter bisa berkualitas? Jadi menurut kamu mana? Jadi iya, menurut kamu mana yang paling punya peran dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia? Kamu bukan? Nah, apa?
Iya, lalu lintas itu yang sering kita lakukan. Oke, silakan. Sudah? Selamat siang teman-teman. Kami akan mempresentasikan tugas hasil diskusi kelompok kami. Nomor 1 dimulai dari Raffi. Silakan. Karena norma adalah aturan atau kaidah yang berlaku pada setiap tempat. Ada aturan yang berbeda pada lembaga-lembaga tertentu. Lanjut, Bekam. Kita kan terbiasa menghibur orang tua, teman, menggunakan kata-kata jorok untuk memanggil teman dan sebagainya. Lanjut, Nanda. Penerapan norma hukum di masyarakat, contohnya dilarang mencuri. Jika ketahuan mencuri, kita akan dikenakan sanksi atau dipenjara. Selanjutnya saya. Nomor 4. Pendidikan. Karena pendidikan adalah dasar atau awal dari kualitas SDM yang berkualitas. Terima kasih, inilah hasil diskusi kelompok kami. Selamat siang. Siap. Oke, ada yang mau bertanya? Apakah ada yang mau bertanya? Ada atau yang ada berbeda jawabannya? Oke, kasih aplaus dulu untuk kelompok kita. Oke, sebelum kita masuk ke kelompok selanjutnya, kita akan ice breaking terlebih dahulu. Silakan berdiri. 2, 3. Ayo ulang. Kurang. Kali. Bagi. Sama dengan. Kurang. Gelombang. Tambah. Kurang. Kali. Bagi. Sama dengan. Ulang. Oke, terima kasih. Selamat siang semuanya, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang soal yang ada di depan. Maka sejak berbagai pihak, warga, sekolah, agama, pemerintah membutuhkan norma yang berjalan dengan baik? Jawabannya, karena setiap lembaga sosial membutuhkan norma sebagai aturan dalam lembaga sosial tersebut, agar hubungan antara manusia terlaksana sebagai yang diharapkan dan tidak hancur balau. Nomor 2. Bagaimana dampaknya jika norma kesopanan sering diabaikan dalam pergaulan sehari-hari di sekolah? Jawabannya, akan terjadi berbagai konflik di dalam sekolah karena tidak adanya kesopanan terhadap guru maupun teman. Itulah dampak yang akan terjadi jika norma kesopanan sering diabaikan. Berikan contoh penerapan norma hukum di masyarakat dan jelaskan akibatnya jika aturan itu tidak ditaati. Jawabannya, akibat kalau kita tidak menaati peraturan, misalnya kita berkendaraan namun tidak memakai helm, akan mendapatkan dampak atau dampak yang akan kita dapat. Jika tidak menggunakan helm saat berkendaraan, akan kena tertilang. 4. Menurut kalian, norma mana yang paling penting dalam membentuk SDM yang berkualitas? Norma keluarga, pendidikan, agama, atau hukum? Jelaskan. Jawaban, norma hukum. Karena norma hukum memiliki keadilan bagi seluruh masyarakat dan dapat membentuk SDM yang berkualitas. Oke, ada yang mau ditanyakan? Tidak, Mi. Oke. Setuju? Setuju, kan? Oke. Kasih aplaus dulu untuk kelompok Sani yang ini. Terima kasih, bagus ini jawabannya. Lalu ke pertanyaan refleksi. Siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Apa rangkumannya pembelajaran kita hari ini? Oke, Frans, silakan. Kita hari ini yaitu tentang kualitas sumber daya manusia. Apa pengertian sumber daya manusia?
dan norma yang berhubungan dengan lembaga-lembaga sosial dan macam-macam atau jenis-jenis lembaga sosial. Juga ada juga norma-norma apa yang berlaku di setiap tempat, yaitu standar-standar norma dan lain-lain. Oke, ada lagi? Mantap ini. Kasih aplaus dulu untuk Frans. Oke, norma lama. Oke, Evi, apa itu norma? Nah, apa? Apakah ada norma yang menurut Anda paling penting untuk menjaga ketertiban dalam masyarakat? Mengapa? Kenapa norma hukum? Karena mengatur semua kebiasaan atau tingkah laku masyarakat dalam bermasyarakat. Oke, karena norma hukum kata Frans itu sudah mengatur kehidupan di dalam masyarakat. Harus ada aturan-aturan yang mengikat. Kalau tidak kita lakukan sudah pasti kena sanksi atau denda. Lalu pertanyaan kedua, apa dampaknya jika norma dalam suatu lembaga sosial tidak dijalankan dengan baik? Contoh norma agama. Toleransi, benar sekali. Nah, contoh norma hukum. Mematuhi peraturan lalu lintas. Contoh norma kesusilaan. Berkaitan dengan hati nurani. Pertanyaannya berikutnya. Bagaimana perasaan kalian setelah belajar tentang norma? Senang, kenapa? Menambah wawasan. Nah, untuk menghadapi tantangan tadi, kesulitan, apa solusi dari kamu? Apa yang kamu lakukan? Solusinya berpikir lebih kritis, Bu, lebih fokus Oke. pakai kata-katanya, biar terjalin. Oke. Nah, jadi penguatan dari Bu hari ini yaitu apa? Nah, kehidupan kita ini harus ada aturan atau norma yang mengatur agar kita bisa hidup dengan tentram. Jika tidak ada, maka kita akan hidup dalam kekacauan. Nah, untuk tugas mandiri, ya, untuk tugas mandiri nanti Miss kirim ke grup WA. Ada 4 pertanyaan. Nah, jadi untuk materi kita besok masih terkait dengan lembaga sosial dan norma. Ini kaitannya dengan pemanfaatan sumber daya alam. Jadi tolong ya dipelajari materi lembaga sosial dalam pemanfaatan sumber daya alam. Oke, demikian pembelajaran kita hari ini. Ya. Ayo ketua, siapkan karena tadi kita sudah mengawali dengan doa, maka kita juga mengakhiri dengan Sebelum kita istirahat, pada kita berdoa menurut agama masing-masing dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Sudah selesai. Berdiri. Kita menyanyikan lagu Ampar-Ampar Pisang. 1, 2, 3. Ampar-ampar pisang.